Bentuk permasalahan itu nanti ada baiknya bisa kita susun dengan pola kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang memaparkan tentang statement of problem ya, atau pernyataan masalah. Kemudian akan ada bagian research question atau pertanyaan dalam menyelesaikan permasalahan, serta research objektif, tujuan dari riset yang kita lakukan. Oke, kita telah satu persatu. Jadi misalnya, problem itu akan lebih clear kalau kita buat dalam bentuk kalimat berita yang dengan jelas memaparkan permasalahannya. Misalnya, NN itu memiliki masalah sulitnya penentuan hidden layer, neuron size, dan aktivasi fungsi yang optimal. Nampak di sini bahwa sulitnya, nah kan ini kan kelihatan bahwa ini adalah kalimat yang berorientasi pada adanya sebuah masalah. Nah, research question itu adalah contoh untuk memaparkan permasalahan dengan menyampaikan jalan atau solusi yang akan kita usulkan. Misalnya, apakah ada hubungannya antara pemilihan metode pengembangan, jadi misalnya memilih waterfall, prototyping, atau Scrum, ya, dengan jumlah pengembang, jumlah software engineer yang terlibat terhadap produktivitas dari engineer. Jadi ada enggak ya kombinasi yang memungkinkan metode pengembangan dengan jumlah pengembang yang mampu meningkatkan produktivitas pengembang. Dari gambaran pertanyaan penelitian ini, bisa kita pahami bahwa problemnya adalah, ya tadi, apakah kalau kita nambah software engineer pada sebuah project, bisa dipastikan jumlah modul yang diselesaikan akan lebih banyak, atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan pemilihan metode pengembangan? Kalau iya, maka seperti apa metode yang harus dipilih untuk jumlah pengembang yang sedikit dan jumlah pengembang yang banyak? Nah, intinya riset ini mencari korelasional antara jumlah pengembang, metode pengembangan, apakah ada efeknya terhadap produktivitas. Nah, risetnya dipaparkan dalam bentuk question. Demikian juga yang ini, yang bawah, yang kedua. Bagaimana akurasi naive Bayes berbasis backward untuk penentuan peminatan bagi mahasiswa di universitas. Oke, kalau diperkirakan problemnya ada di akurasi. Kemungkinan besar saat ini akurasinya rendah. Maka kemudian mencoba untuk menyampaikan hipotesa naive Bayes, tapi yang backward elimination, itu apakah akan menjadi kombinasi yang bisa menyelesaikan isu atau permasalahan akurasi. Oke. Yang ketiga, di tujuan penelitian, ini merupakan jawaban dari research question. Kalau research question-nya menanyakan apakah ada hubungan, ya, nah riset objektifnya adalah untuk mengetahui adanya ya hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi pada software house dengan pendekatan atau metode pengembangan. Nah, jadi kalau apakah ada hubungannya, tujuannya ya teridentifikasinya atau terjawabnya atau adanya hubungan. Nah, itu merupakan tujuan dari research question. Ya, jawaban dari research question. Kalimat tujuan ini setidaknya kita tulis sebagai jawaban dari research question. Yang kedua sama juga. Jadi, adanya peningkatan atau perbaikan performance dalam bentuk akurasi dengan
menggunakan metode naive Bayes serta backward elimination. Jadi tujuannya bagaimana akurasi metode naive. Nah, berarti yang riset objektifnya tujuannya ya peningkatan akurasi menggunakan gabungan metode naive Bayes berbasis backward elimination untuk penentuan minat siswa. Jadi ini merupakan awal kita research. Yang kedua, tujuan merupakan akhir kita research.